Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBT, ketemu lagi di suasana yang berbeda, tapi masih satu lokasi juga nih ya. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih, dari mana kita memulai membangun personality agar menjadi personality yang tangguh, mumpuni dan tangguh, dan kuat ya. Munculkan kesadaran bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Kita ini adalah makhluk yang sakit. Kenapa kita dikatakan makhluk yang sakit? Di surat At-Thariq ayat 5 Allah berfirman, sahabat-sahabat boleh dibuka Qur'annya. Surat At-Thariq itu surat yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzurul insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, ada perintah Allah kepada kita, kepada manusia untuk memperhatikan, memberikan perhatian dari apa kita diciptakan. Ini Allah yang memerintahkan kepada kita. Dan banyak sekali informasi-informasi yang menerangkan tentang asal-usul manusia ini. Di antaranya di surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 itu jelas sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan dia menjadikannya pendengaran, penglihatan, dan afidah, jantung. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Nah, di sini kita cerita asal usul manusia. Jadi kita ini, manusia ini terdiri dari dua substansi. Dari substansi jasad dan substansi ruh. Digambarkan tadi dengan kata tin, dari tanah. Tanah itu unsur bumi, disebut dengan unsur jasad. Nah, tanah, unsur tanah dengan segala potensinya itu sangat terukur, bisa diukur, sangat terbatas dan dibatas oleh ruang dan waktu. Itu substansi jasad. Sedangkan substansi ruh itu tidak terbatas, ya, tidak terukur, tidak terkira, dan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi kita simpulkan jasad itu adalah materi, sedangkan ruh itu adalah energi. Nah, materi dan energi bersatu dalam diri kita yang disebut dengan
nafs. Bayangkan sesuatu substansi yang berbeda, yang satu materi, satu energi, yang satu terbatas dan yang satu lagi tidak terbatas, bersatu dalam diri kita, maka wajarlah, makanya kita ini selalu terjadi problema dan dilema. Dan Allah sangat tahu ini. Makanya pantas kenapa Allah memberikan kita pelajaran. Karena memang dampak dari sini, ya, dampak dari perpaduan antara materi dan energi ini menimbulkan problema dan dilema. Makanya wajar ketika kita dikatakan mengalami sakit, mengalami gangguan kejiwaan. Karena memang secara asal usul kita memang terdiri dari dua substansi yang berbeda. Dari jasad yang dimensinya terbatas dan ruh yang tidak terbatas. Dan itu semua menyatu dalam diri kita. Makanya wajar ketika kita banyak sekali mengalami problema dan dilema dan berbagai macam fenomena. Demikian sahabat-sahabat GBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.